Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Arningsih, NIM 007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Kapita Selekta 1 IPA tentang sifat fisika. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi pada pokok bahasan yang pertama. Nah, jadi pokok bahasan yang akan saya bahas di sini ada dua, yaitu definisi dari sifat fisika dan indikator dari sifat-sifat fisika tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama akan saya jelaskan mengenai definisi dari sifat fisika itu sendiri. Nah, jadi menurut Haryanto tahun 2018, sifat fisika itu merupakan sifat materi yang dapat dilihat secara langsung dengan atau menggunakan alat indera. Nah, indikator yang dapat diukur berdasarkan sifat fisika ini ada yang pertama yaitu wujud zat, warna, bau atau aroma, kelarutan, titik didih, kekentalan atau viskositas, dan yang terakhir ada massa jenis. Nah, baiklah, untuk indikator yang pertama yaitu tentang wujud zat. Jadi berdasarkan wujudnya, benda itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, jadi untuk karakteristik dari benda padat itu yaitu mempunyai bentuk dan volume yang tetap, memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat, dan partikel-partikelnya tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, untuk karakteristik dari benda cair itu yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap bergantung wadahnya dan memiliki volume tertentu. Nah, selanjutnya jarak antar partikel juga agak renggang dan partikel-partikelnya itu dapat bergerak secara bebas. Nah, untuk gas, jadi karakteristik dari gas ini yang pertama tidak memiliki bentuk dan volume tertentu dan bergantung tempatnya. Nah, jarak antar partikel juga sangat renggang dan partikel-partikelnya itu dapat bergerak dengan sangat bebas. Nah, baiklah, untuk indikator yang kedua yaitu warna. Nah, warna merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap benda memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, warna suatu benda ini adalah ciri tersendiri yang dapat membedakan antara satu zat dengan zat yang lainnya. Nah, untuk contoh dari indikator warna ini misalnya seperti air itu tidak berwarna, karbon itu berwarna hitam, aluminium berwarna perak, dan emas berwarna kuning keemasan. Nah, untuk indikator yang ketiga itu ada bau dan aroma. Nah, untuk bau dan aroma ini merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung pada setiap benda. Jadi, benda yang memiliki aroma yang berbeda-beda sesuai dengan jenis benda tersebut. Nah, aroma suatu benda juga merupakan ciri tersendiri yang dapat membedakan benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, contoh benda-benda yang memiliki warna atau bau yang khas itu misalnya seperti cuka itu memiliki bau atau aroma yang asam. Selanjutnya madu itu memiliki aroma yang manis dan daging yang busuk itu memiliki bau yang busuk. Nah, untuk indikator selanjutnya ada kekentalan dan viskositas. Kekentalan atau viskositas ini merupakan ukuran ketahanan suatu zat cair untuk mengalir. Nah, jadi untuk mengetahui kekuatan mengalir atau flow rate zat cair digunakan alat yang dinamakan dengan viskometer. Nah, flow rate ini digunakan untuk menghitung indeks viskositas dari suatu benda. Nah, aliran atau viskositas suatu cairan dibanding dengan aliran air memberikan viskositas yang relatif untuk cairan tersebut. Nah, jadi angka pengukuran viskositas relatif cairan disebut dengan indeks viskositas. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke indikator yang selanjutnya yaitu kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen dari suatu benda. Dalam larutan terdapat dua komponen yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Nah, jadi pelarut itu merupakan zat yang dapat melarutkan dari zat terlarut dan biasanya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan zat yang terlarut. Nah, sedangkan zat terlarut merupakan zat yang dapat dilarutkan oleh zat pelarut.
biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Nah, misalnya seperti yang sudah saya tampilkan di slide, itu ada larutan gula, yaitu merupakan campuran antara gula dengan air. Jadi air itu merupakan zat pelarut, sedangkan gulanya yaitu merupakan zat terlarut. Nah, untuk indikator selanjutnya itu ada titik didih. Nah, titik didih ini merupakan suhu ketika suatu zat itu mendidih. Nah, mendidih berbeda dengan menguap. Jadi mendidih ini terjadi biasanya pada suhu tertentu, yaitu pada titik didih, sedangkan menguap terjadi pada suhu berapa saja di bawah titik didih. Nah, misalnya pada saat kita menjemur pakaian, itu yang terjadi adalah proses menguap, ya. Jadi bukan merupakan proses mendidih. Nah, titik didih berbagai zat itu berbeda-beda bergantung pada struktur dan sifat bahan dari benda tersebut. Nah, untuk indikator yang terakhir itu ada massa jenis. Nah, massa jenis atau densitas ini merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa jenis setiap volumenya. Dan sebuah benda yang memiliki massa jenis lebih tinggi, jadi misalnya besi akan memiliki volume yang lebih rendah dibandingkan dengan benda yang bermassa sama dan memiliki massa jenis yang lebih rendah, misalnya contohnya seperti air. Jadi untuk menghitung dari massa jenis ini digunakan rumus Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu merupakan massa jenis suatu benda, selanjutnya M itu merupakan M itu merupakan massa benda, sedangkan V itu merupakan volume benda. Nah, itu tadi sekilas penjelasan materi tentang sifat fisika yang saya bawakan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian materi tadi. Jadi akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.